Hai Tribuners, bertemu lagi bersama saya Nima Delastri Karsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Rabu 23 September 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, fakta sejoli membunuh dan memutilasi Rinaldi, 2 hari tidak makan. Kasus pembunuhan sadis disertai mutilasi yang dilakukan oleh pasangan kekasih Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyatin terjadi karena himpitan ekonomi. Kedua sejoli tersebut menghabisi nyawa Rinaldi Harli Wismanu. Mereka tega membunuh demi menguasai harta pria yang berprofesi sebagai manajer HRD tersebut. Harta itu digunakan untuk membayar sewa indekos yang selama ini menunggak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, pada Senin 21 September 2020 mengatakan sejoli ini juga beberapa hari tak makan karena tidak memiliki uang. Yusri menjelaskan, Laili dan Fajri selama ini memang tinggal bersama dalam satu kos. Mereka hidup bersama setelah Fajri berpisah dengan istri sahnya karena kehadiran Laili. Laili terhimpit permasalahan ekonomi dan berniat melakukan pemerasan terhadap sejumlah orang. Salah satunya Rinaldi yang menjadi target terdekat. Kedua tersangka awalnya hanya berniat mencari target untuk diperas, sampai akhirnya bertemu dengan korban Rinaldi Harli Wismasun dan keduanya membawanya ke dalam perangkap. Kedua tersangka telah merencanakan menjebak korban di apartemen untuk merampas harta milik korban. Tersangka Fajri diketahui menganiaya korban dengan memukul menggunakan batu bata dan juga menusuk korban sebanyak 9 kali menggunakan gunting. Dan pada saat korban sedang sekarat, korban dipaksa menyebutkan password ponsel miliknya. Kedua tersangka ditangkap di Depok, Jawa Barat pada Rabu 12 September 2020 oleh tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Berita kedua, Bupati Berau meninggal dunia terkonfirmasi positif COVID-19. Bupati Kabupaten Berau, H. Muharam meninggal dunia karena positif COVID-19 Selasa 22 September 2020 sekitar pukul 16:45 WITA. H. Muharam meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelum dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat, pria berusia 52 tahun tersebut sempat menemani kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ke Maratua, Berau. Edi berkunjung ke Berau pada Selasa 1 September 2020 untuk melepas liarkan 300 ekor tukik ke perairan pantai Green Nirvana Resort Maratua. Muharam turut menemani Edi dalam kunjungan tersebut. 3 hari setelah kunjungan tersebut, Menteri Edi dikabarkan positif COVID-19 setelah kembali ke Jakarta. 5 hari setelah kabar Edi terjangkit virus corona merebak, pada Rabu 9 September 2020 Muharam dinyatakan positif COVID-19. Selain didiagnosis positif COVID-19, hasil pemeriksaan kesehatan tim medis menyebut Muharam juga mengalami hipertensi dan kencing manis. Sejak itu, kata Edi, Muharam mengalami flu dan sedikit demam. Muharam meminta agar dirinya menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina hingga meninggal dunia. Muharam meninggal dunia diduga karena gagal nafas saat sedang mendapat perawatan di ruang ICU. Muharam menutup usia masih berstatus positif COVID-19. Berita ketiga, Tabanan zona merah COVID-19. Tabanan Bali kini menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Tabanan masuk dalam zona orange. Terdapat 38 kabupaten kota yang mengalami perubahan dari risiko sedang atau zona orange ke zona risiko tinggi atau zona merah penularan COVID-19 dalam sepekan terakhir.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa 22 September 2020 mengatakan kini jumlah zona merah COVID-19 di Indonesia otomatis naik menjadi 58 kabupaten kota. Padahal seminggu sebelumnya jumlah zona merah hanya 41 kabupaten kota. Zonasi ini disusun berdasarkan 3 indikator, yakni epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Dari 3 indikator tersebut, pemerintah menetapkan zonasi merah atau risiko tinggi, orange risiko sedang, kuning risiko rendah, dan hijau tanpa kasus. Daftar lengkap zonasi tiap daerah dapat dilihat di situs covid19.go.id. Wiku pun meminta pemerintah daerah yang berada di zona merah untuk terus berupaya keras menekan penyebaran COVID-19 dengan menggencarkan tes, pelacakan, serta perawatan pasien. Dan di sisi lain, ia juga meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.